Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan perbincangan dan saat ini kami telah bersama dengan Bang Binsar Manik selaku Koordinator Lapangan Peta TBRO Jakarta. Selamat pagi Bang Binsar, apa kabar Bang? Selamat pagi Bang Indro, kabar baik. Baik, Bang Binsar, kalau kita berbicara mengenai pelayanan atau treatment bagi para pasien TBRO, apakah sejauh ini cukup baik atau seperti apa Bang Binsar? Ya, terima kasih. Untuk saat ini kan karena memang kita masih dalam masa pandemi, memang banyak hal yang dihadapi oleh pasien terkait treatment TBRO ya, di mana memang untuk treatment TBRO itu mengalami beberapa alur yang harus mereka jalani yang mungkin memakan waktu dan memakan tenaga, makan banyak biaya jika mereka eh, tempatnya jauh ya, jauh dari layanan. Itu tentu eh, jadi akan semakin sulit ketika memang tidak aksesnya tidak dekat ke layanan ya, karena memang waktunya cukup lama, kemudian dia harus ke beberapa eh, layanan seperti poli jantung, poli dalam, kemudian harus pemeriksaan-pemeriksaan lainnya. Kemudian terkait COVID juga kan ini jadi terkendala sendiri karena memang melihat pasien itu cukup ketakutan ya, jadi agak sedikit tertunda dan sedikit terhalang untuk melakukan treatment, untuk melakukan pemeriksaan di layanan kesehatan. Baik. Jadi ada kendala juga ya. Dan bukan hanya itu saja Bang, saya dengar juga dari beberapa pasien TB bahwa banyak pasien yang juga dialihkan ke tempat-tempat lain karena rumah sakit yang biasanya menangani pasien-pasien TB itu rumah sakitnya penuh untuk menangani pasien-pasien COVID-19 sehingga pelayanannya pun menjadi memulai lagi dari awal karena pasien TB itu juga bingung harus minum obat yang apa dan memulainya dari mana. Bagaimana Bang Binsar melihat hal ini, Bang? Iya, jadi ini jadi perhatian kita bersama. Memang banyak hal-hal yang dialami oleh pasien TB terkait masa pandemi, ya, di mana memang layanan banyak ditutup untuk pelayanan COVID. Jadi ini sebenarnya cukup miris. Saya sendiri juga sangat prihatin bahwa seharusnya mereka mendapat layanan yang dekat, mendapatkan layanan yang tepat, di mana mereka memang mencari layanan yang mereka perlukan terkait TB. Karena apa? Karena ketika mereka tidak memeriksakan diri, tidak ke layanan, maka itu akan berpotensi menularkan yang lain. Lalu kemudian kita melihat sisi ekonominya juga. Ketika rumah sakit ditutup atau layanan terdekatnya ditutup, berarti dia kan harus mencari layanan yang lain yang mungkin agak lebih jauh, yang akan memakan biaya, kemudian memakan waktu yang lama. Kemudian mereka pertimbangan lagi di jalan, masa pandemi ini jadi tidak maksimal. Nah, jadi karena memang layanan banyak ditutup, ini menjadi penurunan capaian temuan kasus TB di wilayah masing-masing atau di Jakarta itu sendiri. Itu sih Bang. Baik, jadi ada berbagai kendala ya yang dihadapi oleh pasien TB yang melakukan pengobatan di masa pandemi. Lalu apa saja Bang treatment dari teman-teman PETA atau layanan yang diberikan pada pasien TBC terutama bagi mereka yang mengalami resisten obat karena mereka itu membutuhkan perhatian lebih daripada orang-orang yang menghadapi TB biasa. Iya, jadi peranan kita adalah sebagai pendamping pasien TB RO yang sedang menjalani pengobatan. Ya, apapun kondisi situasi yang dialami oleh pasien, kita tetap ada bersama-sama dengan mereka. Kita memberikan informasi, kita memberikan edukasi, kita memberikan motivasi terkait hal-hal yang terjadi, terkait hal-hal yang mereka hadapi selama masa pengobatan, dengan harapan mereka tetap konsisten sekalipun dengan masa pandemi. Jadi ya kita memberikan informasi, edukasi supaya mereka jangan takut kepada pandemi. Asal kita sesuai dengan asal ikut aturan protokol saja, tentu kita akan terhindar dari penularan virus COVID ya. Dan kemudian kita bisa memberikan edukasi tentang COVID, tentang pencegahannya, tentang seperti apa, supaya mereka tidak takut ke layanan, supaya mereka tidak takut menyelesaikan pengobatan yang mereka
mereka jalani saat ini. Jadi kita tetap ada bersama-sama dengan mereka, kita tetap memberikan support, kita memberikan bantuan dan mengupayakan apapun supaya mereka tetap menjalani pengobatan dengan baik mulai awal sampai dengan akhir. Sebisa mungkin kita melakukan pendampingan, sekalipun kita nggak bisa berjumpa sekali tatap muka ya, tetapi kita bisa melalui handphone, bisa melalui virtual. Hubungan kita kepada pasien di BMDR tidak pernah terputus. Artinya kita selalu ada apapun situasi kondisi mereka sehingga mereka semangat untuk minum obat sampai selesai. Baik, luar biasa sekali. Perlu diapresiasi ini teman-teman TB yang mau meluangkan waktunya, mau memberikan tenaganya untuk menemani dan memberikan pendampingan bagi para pasien TB. Nah, sejauh ini sudah ada berapa banyak Bang Binsar pasien-pasien yang didampingi, kemudian mereka telah pulih dan mungkin beraktivitas seperti sedia kala? Ya, yang kita dampingi saat ini Bang ada sekitar kurang lebih 300 orang ya, 300 orang pasien. Itu teman-teman PETA dampingi dari awal sampai saat ini ya. Itu ada di 5 wilayah DKI. Semua teman-teman PETA tersebar di 5 wilayah DKI. Jadi di mana ada pasien di BMDR, kita upayakan supaya ada teman-teman penyintas atau teman-teman PETA dari sana untuk mendampingi mereka semuanya. Nah, di situ kita bisa melihat bagaimana peran teman-teman maksimal melakukan pendampingan, melakukan pelayanan, dan memberikan semua hal-hal yang mereka ketahui, yang sebelumnya mereka pelajari selama ketika mereka jadi pasien seperti apa, kemudian bagaimana strategi untuk bisa mengatasi efek samping obat, lalu kemudian bagaimana untuk mengatasi hal-hal yang lain, baik itu stigma, baik itu diskriminasi yang terjadi dalam diri mereka. Itu kita tetap berikan kepada pasien sehingga pasien kuat dan siap menjalani pengobatan. Ya, di masa pandemi ini memang banyak hal-hal yang mereka alami, tetapi kita selalu mendampingi mereka baik dalam kondisi apapun, baik dalam kondisi senang, dalam kondisi sedih, dalam kondisi menangis. Kita ada bersama-sama dengan mereka untuk supaya mereka kuat, supaya mereka peduli tentunya nanti ketika mereka selesai pengobatan, mereka akan bersama-sama dengan kita untuk melayani, untuk memberikan informasi yang baik, yang lengkap kepada teman-teman yang sedang menjalani pengobatan berikutnya. Itu Bang. Baik, jadi pendampingan yang rutin, kemudian juga memberikan perhatian, dukungan, dan motivasi itu menjadi obat yang sangat ampuh sekali ternyata ya untuk mereka bisa pulih selain obat-obat yang harus dia minum untuk mengonsumsinya agar bisa memulihkan TB-nya tersebut dari badannya. Baik, terima Benar. kasih Bang Binsar untuk informasinya. Salam untuk teman-teman TB di sana, Bang. Baik Bang, terima kasih Bang. Baik pemirsa, usai jeda kami akan menghadirkan informasi menarik dan inspiratif lainnya. Untuk itu tetaplah bersama kami di Halo Indonesia.